Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gelap sekali ya. Berangkat semua nggak ini? Waduh, berangkat semua ini. Absen dulu. Oke. Abimanyu? Hadir. Amin? Nurkolis? Bobi? Cuma 4. Masya Allah, 11 anak cuma 4 yang masuk ini. Oke, no problem. Untuk mengawali kegiatan hari ini, coba dipimpin doa, Bobi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyina wa hifdzal mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyina wa hifdzal mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyina wa hifdzal mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Oke. Kemarin kita sudah belajar tentang grafting ya. Nah, kemarin itu banyak yang kurang presisi mungkin dalam proses penyambungannya, sehingga beberapa dari kalian nyambung 10 cuma jadi 2 ya. Saya ajarkan beberapa tekniknya ya. Di sini cara memotongnya juga kalian harus yakin, sangat ahli ya. Saya harus yakin bahwa ini loh presisi biar tidak ada yang terjepit ya. Taruh merembe bisa. Nah, waduh, jempolnya kena, waduh, jempolnya putus ya. Waduh, apa yang terjadi ketika kita bekerja tanpa memperhatikan keselamatan jempol ya? Akan putus ya. Tapi sebelumnya ya, saya mau sampaikan sedikit motivasi bahwa saya mau menanyakan di sini ya, kalian bisa lihat apa sih yang paling penting di kehidupan kalian ini? Ya, kira-kira apa? Ya, ini animasi Mister yang bikin ya. Ya, baru sebatas ini, baru sebatas gambar, tulisan. Mungkin kalian berpikir bahwa yang terpenting di dunia ini adalah motor, karena motor bisa mengantar saya kemana saja, bisa mengantar ibu. Wah, tapi masih kepanasan. Mungkin lebih penting mobil. Ya, mobil kayaknya lebih keren dan nggak kehujanan. Punya motor, punya mobil, tapi nggak punya rumah, gimana? Berarti yang paling penting mungkin rumah. Ada yang bisa menyampaikan bahwa yang paling penting itu apa di dalam dunia ini nih? Wah, rumah penting, motor penting, mobil penting, atau mungkin orang tua kita, ya? Atau mungkin orang tua kita. Ada yang punya pendapat? Yang paling penting, sebutkan 3 hal saja, 3 hal penting yang ada yang berhubungan dengan kehidupan kalian untuk mendukung kehidupan kalian. Uang? Apakah benar uang penting? Coba Joko. Rumah sama orang tua. Rumah sama orang tua. Gak punya mobil no problem. Ya, punya rumah bisa hidup. Bisa. Punya mobil bisa hidup. Tidak punya rumah bisa hidup enggak? Bingung turunnya, tapi bisa hidup ya. Ya. Ada yang bocah yatim tahu? Ya. Bocah yatim nggak punya orang tua ya. Hidup nggak dia? Hidup ya. Ya. Jadi yang terpenting untuk menunjang kehidupan ini apa sih? Kira-kira apa sih? Oke, kita langsung saja ke slide. Oke ya. Ada 3 hal terpenting di dunia ini yang perlu kalian ketahui. Kesehatan, keselamatan, dan waktu. Ya. Kenapa kesehatan, selamat, dan waktu? Ketika kita tidak punya rumah, masih bisa hidup. Orang tua sudah meninggal, kita masih bisa hidup. Nggak punya uang, masih bisa utang karo batire. Itu ya.
Yang ada kontribusi bahwa kita bisa sehat dan selamat itu berdasarkan dengan usaha kita sendiri. Bisa diusahakan. Tapi masalah waktu ini adalah tidak ada tawar-menawar, tidak ada kontribusi campur tangan manusia. Oke, ini urusannya Gusti Allah. Ini lupakan masalah waktu karena ini yang punya adalah Tuhan yang Maha Esa. Kalau waktumu habis, ya sudah kelar hidup lo. Ya, tidak ada kehidupan lagi. Waktunya habis sih. Ya. Oke. Sehat tapi orang selamat. Wong sehat tapi tidak selamat. Apa yang terjadi? Ya. Terjadi kecelakaan, terjadi musibah. Selamat tapi kurang sehat. Ya, tidak terkena musibah apapun tapi dia nggak sehat. Cuci darah tiap hari, ya kan? Kemudian lemes, tidak berdaya. Ini dua hal ini bisa diupayakan oleh manusia. Ya, bisa diupayakan oleh manusia. Ini lihat ya, ada dua gambar nih ya. Coba Jok. Ini antara Pak Tua dan bikers perbedaannya apa? Ayo Jok. Perbedaannya. Pak Tua mengantar barang menggunakan motor, memakai helm. Bedanya dengan bikers, lengkap apanya? Alat pelindung diri berupa apa aja? Helm, kacamata, sarung tangan, dan lain sebagainya. Saya mau tanya lagi, coba jawab ya. Antara Pak Tua dan bikers, potensi kecelakaannya lebih tinggi mana? Kenapa Pak Tua? Nggak lengkap. Nggak lengkap apanya? APD-nya. Terus ditambah dengan bikers, kenapa dia minim resiko terjadi kecelakaan? Kenapa? Kenapa si bikers itu potensi terjadi kecelakaannya rendah dibanding dengan Pak Tua? Karena dia memakai alat pelindung diri yang lengkap. Alat pelindung diri yang lengkap berupa helm, kacamata, iya, serta jaket, serta celana dan sepatu. Oke, ada pendapat lain antara potensi tinggi mana potensi kecelakaan terjadi pada Pak Tua atau bikers? Kenapa bikers lebih rendah potensi terjadi kecelakaannya? Bob. Karena Pak Tua sudah tua. Ya. Terus bikers masih muda. Ya. Dan makanya nggak lengkap kan APD-nya. Pakaiannya nggak lengkap. Ya. Pak Tua walaupun matanya sipit bisa terjadi ya kelilipan, akhirnya goyang, gusrak deh di jurang. Ya. Perlu diketahui kecerdasan harus ditingkatkan ya. Si bikers tuh nggak bawa motor. Oke. Ya, makanya potensi sangat tinggi terjadi kecelakaan pada Pak Tua. Oke. Ini ya. Ini foto 2 menit diambil ya sebelum kejadian. Ya ini bapaknya si Joko ini kayaknya nih. Bapaknya Joko ya habis ambil NMAX dari dealer, kemudian dia sangat gaya sekali ya, naik motor, kemudian ya pas tangan juga ini. Bapaknya si Joko ini pakai kaos singlet tanpa adanya alat pelindung, helm dan lain sebagainya. Nah, ini 2 menit sebelum kejadian. Ya, setelah kejadian ya, apa yang terjadi? NMAX-nya mencium bokongnya apa ini Innova kalau nggak salah. Ya. Mencium bokong Innova. Ya, Pak Tua. Apa yang terjadi di Pak Tua sekarang? Kira-kira ketika rusaknya separah itu, si NMAX tadi pengendara Pak Tua tadi yang nggak pakai alat pelindung diri, kira-kira apa yang akan terjadi pada Pak Tua? Meninggal. Santuy pimen lah. Ya kecelakaan. Apa yang akan diderita? Patah tulang, leher patah, kepala hilang. Oh my God.
ternyata setelah dia masuk ya Pak Tua menjadi Farel Bramasta. Ada yang mau mencoba kecelakaan? Enggak. Masya Allah. Mungkin sekalian karena mukanya remuk, menabrak Innova ya, membentur aspal, sekalian dioperasi saja jadi Farel Bramasta. Ada yang mau kecelakaan? Kecelakaan auto ganteng. Oke, itu sekilas tentang bagaimana kita mengupayakan bahwa kehidupan ini harus dijaga kesehatan dan keselamatannya. Memang orang Indonesia itu memang kurang peduli dengan dirinya sendiri maupun orang lain. Ya. Kenapa saya pakai helm ini tadi? Ya ini untuk mencontohkan bahwa kita perlu adanya alat penunjang supaya kita tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kita masuk ke materi bahwa hari ini kita akan belajar tentang kesehatan dan keselamatan kerja, atau bisa dikatakan pada umum global mengatakan bahwa kesehatan dan keselamatan kerja disingkat menjadi K3. Ya. Ada yang pernah dengar K3? Tadi Pak. Tadi ya? Ya tadi sudah dengar kesehatan dan keselamatan kerja. Oke. Tujuan dari pembelajaran hari ini kita akan mengetahui ya pengertian dari keselamatan dan kesehatan kerja, kemudian menganalisis sumber bahayanya dari mana saja, kemudian yang ketiga kalau bisa, wajib bisa, karena kalian besok akan bekerja di sebuah perusahaan, di PT, ataupun bekerja dimanapun lah. Jadi kita bagaimana caranya melakukan pertolongan pada kecelakaan kerja seperti itu. Oke, tujuannya itu. Setelah saya tadi menampilkan beberapa gambar atau foto atau video belum ya, faktor-faktor apa saja yang berkontribusi terhadap penyebab kecelakaan. Tapi ini pertanyaan, sebelumnya kita akan lihat video dulu ya. Kita lihat video dulu beberapa kecelakaan kerja. Saya mencari video tentang kecelakaan kerja yang di bidang agribisnis, cuma agak susah ya, agak susah untuk mencari video, sehingga kita akan lihat video tentang kecelakaan kerja yang terjadi pada selain agribisnis, no problem. Yang penting intinya sama. Kalian bisa lihat ya, apa itu, orang jatuh ya, tangga jatuh menimpa cewek, kasihan sekali. Ini gambarnya seperti bentar ya, live back. Oh ini amati ya, kira-kira penyebabnya itu apa ini? Waduh, mental orangnya tuh kan. Nih, kalau kayak gini penyebabnya apa? Lalai. Lalai apanya nanti ya, di analisis coba videonya nih. Seperti lihat injil mobil. Itu ada seorang yang masang lampu mungkin ya, terjadi kesetrum kayaknya itu ya, jatuh. Kejepit alat berat itu. Cair shooting back. Ledak. Truk dibawa, diangkat. Keren, waduh. Bahaya ya. Отпускай. Kuat itu kayaknya.
Go. Kebanyakannya alat berat ini yang terjadi kecelakaan itu. Oke, itu videonya tadi ya. Sudah disaksikan, kita lanjut ke slide bahwa kira-kira ya faktor-faktor yang berkontribusi. Tahu kontribusi enggak? Melu andil ya, ikutan nimbrung berkontribusi terhadap penyebab kecelakaan. Kira-kira faktornya apa saja? Lalai itu siapa yang lalai? Manusia, pekerja. Selain itu, waspada siapa yang waspada? Yang bekerja. Manusia lagi, oke ya. Selain itu yang menyebabkan kecelakaan? Alat. Alatnya rusak, sudah tua, tidak diopeni, ya, olinya kering dan lain sebagainya, overheat. Selain itu, selain alat? Kurang apa? Tidak dicek, tidak melakukan perawatan, maintenance berkala. Oke, itu alat tadi ya. Selain alat, manusia sudah, alat sudah, terus apa lagi? Kalau kalian bekerja di lab, kalian nanti berhubungan dengan apa saja? Kalau di lab, bahan kimia. Bisa terjadi apa kalau bahan kimia? Bocor. Nah, oke, teknis ya. Dari bahan kimia penyebabnya. Selain itu, selain bahan kimia, penyebabnya adalah listrik. Oke, kalian bisa menyimpulkan ya. Di sini ada beberapa faktor penyebab ya. Alat tadi sudah, manusia sudah, peralatannya mungkin kurang dirawat, masih sudah termasuk yang sering diberitakan ya, Lion Air dan lain sebagainya. Pesawatnya udah tua, udah ratusan tahun sih tinggal mabur, peralatannya udah tua. Materialnya bisa berupa bahan kimia, bisa berupa material palu. Ya, makanya saya pakai ya. Kalau palu no problem, kepala saya aman. Faktor prosesnya bukan tidak sesuai dengan prosedur SOP. Lingkungannya ya, yang namanya lalu seperti ini misalnya ya, dalam bekerja tidak semrawut tidak nata, sehingga bisa jadi kan seperti contoh saja kabel seperti ini ada listriknya. Saya jalan, saya sedang bekerja, kemudian menyangkul tersandung kabelnya terikat, atau terikat kemudian saya jatuh dari ketinggian, kabelnya mengikat di leher, saya terjadi ya cedera sedikit lah ya. Oke, ini adalah beberapa potensi bahaya yang terjadi di tempat kerja ya. Tadi saya sebutkan bahaya atau hazard. Ini bisa terjadi atau disebabkan karena fisik, listrik, housekeeping, mekanik, kimia, psikis, dan biologis. Oke. Secara fisiologis saya jelaskan satu-satu. Di sini ada faktor tentang konstruksi mesin dan ergonomi. Ergonomi tahu nggak? Ergonomi. Desainnya sangat ergonomi sekali. Contoh ya, contoh ergonomi ya. Ini kacamata safety ya ceritanya ya saya pakai. Ya.
Ini desainnya itu karena ini kacamata safety, ini menutup dari jidat sini, kemudian sampai samping sini ya, menutup ya, sampai sini bisa pas hidung. Ya. Makanya saya melengkung seperti ini. Kenapa ininya melengkung seperti ini? Bagian depan, bagian belakangnya melengkung. Ergonomi. Oke. Botol aqua, botol mineral. Jare kalian ya, menurut kalian bagusan mana? Botol mineral dengan aqua. Kenapa mineral? Dipegang ada lekukan ya, sehingga dipegang enak dalam penggunaannya. Itu namanya ergonomi. Ketika fisiologis peralatan maupun apa yang digunakan dalam pekerjaan yang kita lakukan tidak ergonomi, sehingga menjadi penggunaannya lebih sulit kita lakukan. Ya, kurang lincah dan bisa slip, bisa licin dan sebagainya. Ini faktor fisiologis. Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Tentang ergonomi, tentang fisiologis. Saya ini fisik. Di sini fisik berupa kebisingan, suhu, radiasi, tekanan, getaran, cahaya. Silau. Ya, kamu bekerja ya, kemudian ada cahaya yang masuk seperti jendela ataupun genteng. Pada saat terik matahari itu kan menyilaukan. Atau pada saat kalian berkendara ada lampu LED yang nyorot ke mata, itu silau ya. Itu potensi menyebabkan kecelakaan. Suhu tinggi ya, saya pernah masuk freezer dengan minus 20 derajat 5 detik saja dikunci sama temen ya, biasa seumuran kalian nakal lah. Lagi praktek, kemudian freezer satu kamar untuk membekukan jus palpi gitu. Saya masuk ke dalam dikunci dari luar, buset dah, langsung pilek, beku hidung saya. Ini suhu ya, bisa terjadi kecelakaan. Suhu minus maupun suhu plus, suhu sangat panas, overheat, itu bisa menyebabkan resiko bahaya atau kesalahan pada tempat kerja. Radiasi, nah, apalagi radiasi ya. Kalau kalian kena radiasi sinar gamma bisa berubah menjadi hulek. Ya, kalau kalian kena radiasi nuklir bisa menjadi mutan, ya, X-Men dan lain sebagainya. Tekanan, getaran dan lain sebagainya. Fisik tahu ya, pokoknya yang berkaitan dengan bising, suhu, pokoknya fisik manusia. Kemudian ada listrik, ada shortcut, fire, electric shocking. Jadi ini konslet, kemudian kebakaran bisa terjadi pada saat bahaya yang ditimbulkan risiko. Ini yang warna merah ya, yang warna merah ini perlu penanganan khusus, maksudnya diperhatikan sekali ya. Bahkan pada saat penggunaan gerinda ya, ada tetangga kita menggunakan gerinda, kecoak apa namanya ya, kena gerinda sedikit saja jempolnya ya, kemudian apa masuknya, karena gerindanya mungkin kurang ergonomis sehingga meleset kena jempol kaki, dijahit, lukanya kecil tapi terjadi infeksi, tetanus di situ ya. Sorenya innalillahi, seperti itu ya. Jadi dari semua ya, dari mekanik, kita alat kimia nih, saya diceritain ada Pak dosen yang ahli kimia ya, yang Pak dosen ngajar saya dulu ahli kimia. Ada seorang laboran yang menurut dia sudah bekerja puluhan tahun di laboratorium, sehingga dalam mengambil bahan kimia itu sangat lihai lah menurutnya dia. Pada suatu saat karena dia itu kehilangan bol pipet, namanya bol pipet itu bal karet yang buat mengambil cairan bahan kimia, asam, tidak ada, sehingga dia sedot pakai mulut ya. Tidak sengaja terlalu kuat nyedotnya, langsung masuk ke mulut. Bibirnya langsung melepuh karena ada terkena cairan bahan kimia. Kan bahan kimia itu sangat berbahaya sekali. Walaupun ya efeknya itu misalnya pada saat terhirup uapnya itu tidak terlalu signifikan, cuma jangka panjang. Ketika di ronsen, paru-parunya lebih banyak bolong-bolongnya dibandingkan dengan perokok. Kalau perokok paling
ireng geseng seperti itu. Tapi kalau yang bahan kimia bisa berlubang paru-parunya. Oke ya, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Nggak ada? Ngantuk? Oke. Ini adalah beberapa contoh gambar ya, alat pelindung diri. Coba sebutkan. Ini apa ini? Jas lab untuk apa? Melindungi bagian badan tubuh. Ini apa nih? Kacamata untuk melindungi mata. Dari apa? Dari apa? Bahaya apa? Kira-kira kalau mata bahaya apa? Kecipretan, kelilipan. Itu tadi masuknya kemana? Masuknya kemana? Fisik. Fisik. Ya. Masuknya kemana? Bahan kimia bisa, fisik bisa. Oke, faktor apa berarti tadi? Manusia apa mekanis apa? Bisa manusia, bisa mekanis. Bisa manusia, bisa mekanis. Oke. Ini apa ini? Sarung tangan, fungsinya untuk melindungi jari-jari atau tangan. Ini apa nih? Melindungi paru-paru, ya. Alat pernafasan. Ini apa ini? Handset. Ini untuk apa sih? Menutup telinga, ya, melindungi dari kebisingan. Ini apa ini? Helm yang saya pakai ya. Ini melindungi dari benturan atau benda. No problem ya. Tidak kuat sekali. Ya. Ini helm untuk melindungi dari jatuhnya benda padat dari atas. Ya. Kemudian ini ada sepatu. Ya. Untuk melindungi kaki. Ya. Barangkali terjepit. Setelah kalian belajar tentang bagaimana cara bagaimana bahaya atau potensi bahaya yang terjadi pada saat bekerja, kira-kira ketika kamu tahu bahwa itu bahaya, kamu harus tahu juga tentang bagaimana cara melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan. Yang pertama adalah jangan panik. Biasanya yang terjadi kepanikan bocah cewek ya. Ya, kamu melihat temannya terpotong tangannya, ya, tertusuk kupingnya, ya, tertusuk kupingnya, ya, nangis, jerit dan lain sebagainya. Pertama jangan panik dulu, ya. Jempol mister patah, tolong. Panik. Dilihat dulu, oh patahnya, oh ternyata bohong, ya. Banyak ya prank-prank sekarang ya, jangan ditiru, itu bahaya. Kalau yang panikan itu bisa terjadi kecelakaan berikutnya yang terjadi, kecelakaan yang tidak direncanakan malah terjadi. Yang kedua, pindahkan korban ke tempat yang aman. Pindahkan korban yang tempat aman. Misalnya gimana? Contoh kebakaran. Kenapa? Contoh kebakaran nih. Terus gimana? Dibawa keluar. Dibawa keluar. Apanya yang kebakaran tadi? Contohnya rumah. Rumah kebakaran. Terus apa yang kamu lakukan pada saat pertolongan pertama pada korban? Bawa keluarga keluar. Dibawa keluar semua. Barang-barangnya juga. Apa orangnya? Orangnya dulu. Contoh lagi selain kebakaran. Contoh kecelakaan mobil. Jalan mobil. Mobilnya Yes. terbalik di tengah jalan, kemudian terus korbannya di dalam diambil Diambil. terus di pinggir jalan, ditarik ke pinggir jalan. Oke, karena apa? Karena takutnya ada mobil yang lain terus nabrak. Mantap. Untuk mencegah terjadinya hal-hal tidak diinginkan atau terjadi kecelakaan berikutnya, longsor, kejatuhan palu jatuh nih, sudah mengenai kepala, orangnya pingsan, geletak. Setelah palu jatuh,
ya kemungkinan besar yang ada di atas itu menjatuhkan apa lagi selain palu? Semen, adukan, ya, molen jatuh dari atas. Gimana itu ya? Bisa jadi yang tadinya hanya pingsan ketimpa lagi. Ya, makanya ada istilah sudah jatuh tertimpa tangga karena tidak tahu tentang pertolongan pertama. Kalau sudah jatuh geret sebelum tangganya menimpanya dia. Kayak seperti itu ya maksudnya. Kemudian apa yang dilakukan setelah dipinggirkan tuh si korban tuh? Dipinggirkan dari agak jauh. Ya. Dicek pernafasan, denyut jantung, luka dan shock. Trauma kah dan bagaimana lah? Dicek. Oh, pingsan tapi ada denyut jantungnya. Oh, masih hidup ini. Masih hidup, ya. Oh, ternyata nggak ada nafasnya. Tapi ada detak jantungnya, kritis itu. Langsung calling. Gunakan kotak P3K. Ya, makanya di laboratorium kita sering ya sedia kotak P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan. Kalau hanya ada kotaknya, kotaknya kosong, sorry ini. Ini hanya pokoknya ada kotaknya ya. Harusnya ada isinya, ada perban, obat merah, lakban, apalagi inilah. Pokoknya intinya untuk membalut luka ringan, luka luar, tetes mata dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan segera rujuk ke rumah sakit atau dokter terdekat, tim medis. Oke, ada pertanyaan sampai sini? kalau itu sebab ngecek shock. Shock. Ya kamu bisa ngobrol dengan dia secara psikis. Shock itu trauma, itu. Ya, histeris itu termasuknya salah satu dari shock itu ya. Bukan shock breaker, shock. Ya, ketika biasanya cewek, saya pernah lihat kecelakaan cewek ya, naik motor set. Pada saat mau detik-detik nabrak, dia tidak mengerem. Dia hanya menjerit. Der. Langsung kowol-kowol jatuh. Yang tadinya mulus luka-luka. Itu karena shock. Itu karena dia tidak fokus. Tidak, jangan panik tadi ya. Tidak tenang hatinya. Kaget mau tabrakan, malah dia menjerit tanpa menginjak rem. Apa yang terjadi? Itu karena panik. Makanya diusahakan anak ATPD jangan panikan. Ya, diputusin juga jangan panik. Santai aja, masih banyak ya cadangan. Oke, bagi kelompok menjadi 3 ya. Ya, cermati bagan yang sudah disediakan tadi, pilih salah satu kasus untuk dianalisis, salah satu kasus. Ya, coba siapkan di buku kalian masing-masing. Kemudian dianalisis penyebab dan akibat yang kemudian simulasikan bagaimana pertolongan pertama yang dapat dilakukan. Ya. Karena ini berhubung yang berangkat 4 gelinding saja ini, makanya individu saja, tidak usah simulasi tapi kita hanya menganalisis saja. Saya nanti tampilkan 2 video, nanti kalian tulis analisis potensi bahaya yang bisa terjadi pada video tersebut ya. Kemudian kamu maju ke depan menjelaskan bahwa ketika orang melakukan pekerjaan seperti itu potensi bahayanya adalah ini. Kemudian penanganan pertamanya itu bagaimana? Paham maksud di sini? Oke, kita kembali ke video ya. Kita kembali ke video. Ini analisis ya, video pertama nih. Ini ada Hilal dan Hikam ya, teman TKJ dan ya, sedang ngelas. Kamu coba analisis potensi bahaya yang terjadi ya. Ini Hikam, ini Hilal. Menggunakan alat las, ada listrik. Ganti profesi jadi tukang las. Kira-kira potensi bahaya yang terjadi apa? Wis apal? Ini video 1 ya. Ini video 2. Ini Kang Ojos sedang menggerenda. Kalian perhatikan Kang Ojos ya. Ya. Dia sedang menggerenda besi. Kira-kira potensi bahaya yang terjadi pada Kang Ojos ini apa? Penanggulangan
pertolongan pertamanya apa? Nah, saya zoom itu. Proses ya. Oke. Sudah? Sudah jelas? Coba untuk video satu tadi Hikam dan Hilal sedang mengelas. Nanti dipresentasikan. Coba ya. Ya, cermati ya. Bagannya yang tadi nih. Bagan yang ini nih. Ya, dikolaborasikan ya, diaplikasikan pada tadi video 2 tadi, ngelas sama ngerenda. Hikam dengan Mang Ojos ya, sedang mengerenda. Kira-kira bahaya atau hazard yang bisa terjadi pada pekerjaan pada video 1 dan video 2 itu apa? Ya. Ada housekeeping, mekanik, kimia, psikis, biologis, fisiologis, fisik, listrik. Semuanya masuk. Apa? Nanti sebutkan ya. Sudah? Sudah selesai? Coba kalau bisa ditulis bocah. Harusnya di pause bu. Gampang. Nanti jelaskan depan ya. Sudah siap? Kira-kira? Gimana, Bob? Kotak tempel. Santai. Sudah? Wis Bob, durung? Pirang menit peng. Pirang? 20 30 37. Yang gampang ditugel ora apa-apa. Sudah? Udah ya? Oke. Analisisnya satu video ada aja. Dua video tadi. Yang ngerenda sama yang ngelas. Potensi bahayanya apa? Oke. Tadinya mau bikin video lagi satu lagi nyemprot. Sampai kalau nyemprot itu bagaimana potensi bahaya? Nanti disebutkan saja wis. Mungkin bisa satu-satu aja. Kamu ngelas, gerenda, nyemprot, ya. Terus kamu apa? Potensi bahaya pada pekerjaan apa contohnya? Grafting? Iya. Oke. Oke, sudah? Sudah? Siapa yang mau duluan? Ngelas. Oke, ngelas ya. Tadi Bobby sudah melihat video ngelas. Silakan maju. Ya. Gimana Pak? Nah, sini. Assalamualaikum. Tadi saya lihat video ngelas, analisis bahayanya, potensi bahaya yang terjadi itu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita melihat video tadi tentang pengelasan, potensi yang terjadi pada pengelasan itu banyak sekali ya. Yang pertama itu dari segi fisik, bising, ya ini semua termasuk dalam bahaya-bahaya pengelasan. Listrik juga bising Pak, trek Pak. Oke. Terus listrik Pak, takutnya kesetrum Pak. Apanya yang kesetrum? Tangannya. Kenapa kesetrum? Karena nggak pakai sarung tangan Pak. Siapa yang nggak pakai? Orangnya. Hilal Manusia. ya, Hikam. Ya. Oke. Terus apa lagi Pak? Apa lagi? Terus Mekanik. Pak. Mesinnya, takutnya mesinnya rusak Pak. Meledak. Oke. Iya. Selain itu
Terus Ini bisa nggak? mana Pak? Ini bisa nggak? Bisa Pak. Kenapa? Iritasi iya iritasi Iritasi kulit dari percikan-percikan itu. itu masuknya kimia apa fisik? Percikan fisik Pak. Nah, dalam proses pengelasan itu kan ada kayak obat itu loh yang keluar asapnya. Iya itu. Serot itu kan nanti keluar asap. Nah, ini potensi Kimia polusi. paru-paru ya. Tadi pakai Iya. masker nggak? Enggak. Nggak pakai. Oke. Udah kayak gitu. Udah. Atau apa lagi? Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Udah. Tadi yang ngelas Cukup kayaknya Pak. cukup? Oke, tutup. Tepuk tangan untuk Bobi. Oke, yang lain tadi. Yang Grenda siapa? Bahaya Grenda. Grenda. Sini Mas. Ayo sini. Tadi pengamatan video Grenda. Iya Pak. Ya, Kang Ojos dan Grenda. Posisi bahaya yang bisa terjadi pada Kang Ojos. Apa saja bahayanya? Fisik Pak. Fisik apa? Bising. Bising. Kang Ojos tadi pakai pelindung telinga enggak? Enggak Pak. Enggak. Potensi berapa? Umur berapa Kang Ojos bisa budek? 3 bulan lah. 3 bulan udah budek ya. Karena adanya Bising. bising. Kemudian selain bising, Getaran. getaran. Getaran Pak. Getaran menyebabkan apa? Apa ya? Ya. Tremor ya. Ya, si tangan menjadi tremor. Iya Pak. Kamu pernah lihat video di YouTube nggak? Kalau yang habis pegang kayak gitu getar, kemudian minum kayak gitu. Enggak. Mawur. Iya. Selain itu, selain fisik, Mekanik. mekanik, Mesin, apa ini? Pak. Mesin. Mesin. Mesinnya kenapa? Bornya. Grendanya. Kayaknya sudah tua Pak. Tapi mana? Kayaknya Grendanya baru, sudah mana udah tuh. saya lihatnya gitu Pak. Secara mekanik terjadi kecelakaan apa si Grenda itu? Barangkali nyenggol jempolnya Pak. Nyenggol Iya, Pak. jempol. Berarti yang faktor apa tadi? Yang kesalahan dari siapa? Kalau misalnya itu Dari terjadi Mas Ojosnya. manusianya. Iya. Oke. Selain itu, ini masuk nggak? Grenda Masuk itu Pak. pakai apa? Masuk listrik. Pakai listrik. Listrik. Bisa terjadi kebakaran nggak? Kurang Pak. Kurang. Kurang. Kenapa? Enggak, kayaknya enggak bakal kebakaran Pak. Nggak Paling bakal kebakaran. listrik Masa sih? shock. Iya. Oh, misalnya ada air atau habis minum tumpah ke dalam bor yang ada listriknya, Iya. bisa terjadi Bisa. konslet. Konsleting listrik. Oke, terima kasih. Joko, tepuk tangan. Video yang saya tampilkan tadi 2 ya. Tapi kalian bisa bayangkan ya, kira-kira ketika melakukan pekerjaan selain Grenda dan ngelas. Ya, kira-kira selain Grenda dan ngelas, kira-kira kalau misalnya pekerjaan nyemprot tanaman ya, ini kaitannya dengan agribisnis karena saya nggak sempat bikin videonya. Ketika nyemprot, bahaya apa yang berpotensi terjadi? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu bahaya dari menyemprot yaitu Pestisida. ya menyemprotkan pestisida, Ya. baik jenis fungisida ataupun insektisida. Salah satunya dari fisik. Fisiknya apa nih? Fisiknya cahaya. Cahaya. Ya, cahaya yang menyilaukan mata dapat ya kan proses penyemprotan itu di luar Malam hari. ruangan. Di luar ruangan. Nah, Oke. Karena paparan sinar matahari secara langsung itu membuat mata kita jadi buram. Silau. Iya. Jadi tidak tahu arah pucuknya dari pucuk penyemprotan itu arahnya kemana. Untuk menanggulangi cahaya tadi Kita pakai kacamata. pakai dulu Iya. kacamatanya. Nah, oke. Oke ya. Terus selain bahaya dari
cahaya tadi apa lagi? Kemudian bahan kimia. Bahan kimia. Bahan kimianya mampu menyebabkan iritasi kulit Ya. serta polusi Polusi itu masuknya kemana nih? yang disebabkan oleh bahan pestisida yang Iya. kita semprotkan Oke. ke tanaman dan lingkungan. Nah, Kemudian efeknya apa nih? polusi toksik. efeknya Dan saluran pernafasan saluran jadi pernafasan. terganggu. Bagaimana cara menanggulanginya? Kita pakai masker. Pakai masker. Oke. Ya Allah. Pakai maskernya. Ini pecinya buka dulu. Oke ya. Mana nih, Le? Nah. Oke, pakai masker ya. Ya Allah. Selain bahan kimia dari polusi ya, ada kamera sana. Oke. Kalau mau menyemprot menggunakan pestisida dan fungisida, kira-kira bahaya apa lagi? Kemudian dari kimia kita lihat biologinya. Biologinya, Terganggunya fauna dan flora. apa yang terjadi? Flora? Jadi mampu dari bahan kimia tersebut flora dan fauna jadi terganggu. Apanya? Yaitu ekosistemnya. Ya, keracunan. Iya, keracunan. Mati. Salah satunya. Ya. Oke, masuk biologi. Terus apa lagi? Kemudian psikologi. Psikologi. Akibat dari bahan kimia yang masuk tanpa menggunakan masker, Oke. seorang mampu menjadi stres karena bahan kimia tersebut yang masuk ke dalam otak. Itu efeknya. Iya. Oke, keracunan, stres, pusing. Kemudian Iya. bisa terjadi kematian. Oke, ada lagi? Kemudian mekanik, Mekanik. Ini ya. mesin. Barangkali Hah? dalam penyemprotan kita lupa untuk mengecek yang namanya mesin. Mesin Jadi- semprotnya. Iya, mesin Oke. semprotnya. Ini elektrik ini. Ya, Mesin semprotnya pakai elektrik. pakai elektrik, Oke. listrik. Kira-kira hal apa ya, bahaya apa yang bisa terjadi? Bahaya yang dapat terjadi salah satunya waktu penyemprotan kita lupa untuk itu memasang yang namanya apa? Itu puyer. Puyernya Puyer. pucuk yang di atas itu. Oh, yang Nah, sprayernya iya. tuh. Barangkali di depan kita itu ada apa? Salah satu pohon ataupun tanaman yang terkena hama. Hah? Kemudian waktu disemprot kita lupa memasang puyer. Ya. Oke. Nah, terus tanaman tersebut akhirnya memakan pestisida yang berlebih karena tidak dipakaikan puyer. Oke, Nah, itu karena lupa memakai mesin, ngecek mesin. Oke. Kemudian listrik pun bisa jadi Oke. kayaknya. Bisa nyetrum nggak sih pakai aki kayak gitu? Kayaknya Cuma konslet aja. iya konslet. Mati ya alatnya ya. Oke, ada lagi? Sepertinya sudah. Oke, aplaus. Silakan duduk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kalau misalnya pekerjaan yang kamu lakukan adalah menggrafting, kira-kira bahaya apa saja yang bisa terjadi? Grafting menggunakan apa? Menggunakan Iya. Oke, nanti kameranya saya sudah dulu ya. Sini ada sini. Kira-kira ketika kamu menggrafting, bahaya apa saja yang berpotensi terjadi pada saat kamu melakukan penggraftingan? jarinya kepotong. Yang mana nih berarti maksudnya? Fisik. Fisik. Iya. Fisiknya apa berarti? Generatan. Fisik. Fisiknya kenapa? Radiasi. Tekanan. Tekanan dari gunting. ya. Ketika kamu nggak memperhatikan, mana gunting kamu? Jangan Pak. Ini bisa patah, ya, tertekan. Oke, selain itu ada lagi nggak? Selain itu bisa kejepit. Kejepit itu sama ya, mekanis ya semuanya ya, Iya. dari alat atau mesin ya, Iya. bejana tekanan, alat angkut dan sebagainya. Oke, kimia nggak ada, Nggak ada. nggak ada, psikis nggak ada, beban kerja nggak ada.
Ini mungkin loh, kamu menggrafting 10.000 bibit sendirian. Apa yang terjadi? Psikologis. Stres kamu, ya. Stres kamu. Lama-lama yang digrafting jempol kamu sendiri nih. Karena stres, ya. Beban kerja yang sangat tinggi, banyak aturan dari bos. Apalagi hubungan kerja kurang baik, habis putus. Suasana kerja membosankan sekali. Tugel masuk, kayak gitu aja. Psikis. Ini sangat penting ya, karena kaitannya dengan manusia tadi. Kalau psikisnya rusak, maka pekerjaan yang kamu lakukan akan Rusak. ya tidak sesuai. Apalagi selain itu? Fisiologi. Fisiologi apa nih? Ergonomi. Iya. Dari apanya? Dari alat apanya? Alat ininya. Alat Alat potongnya, graftingnya, pisaunya. Yang paling bagus pakai pisau apa? Pakai gunting apa? Gunting stek. Gunting stek yang terbuat dari apa? Dari besi. Besi kayak gitu ya? Iya. Itu karaton ya? Iya. Bisa berhasil nggak kalau graftingnya nggak steril kayak gitu? Enggak. Berarti yang bagus pakai apa? Pakai baja stainless stainless. stainless anti karat, ya, pisau bedah dan sebagainya. Sudah nggak ada lagi? Enggak ada. Oke, aplaus untuk si Carlos. Oke, terima kasih. Ini HP-nya. Oke. Itu ya. Tugasnya tadi sudah kalian melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan kerja. Caranya tadi ya. Jadi untuk menghindari ya, kecelakaan kerja pada saat kalian melakukan aktivitas, kita harus membudayakan prinsip 5R. Ya. Rapi, ringkas, resik, rajin, rawat. Rapi dalam bekerja. Kalau tidak rapi apa yang terjadi? Yang sudah dicontohkan tadi ya. Tidak rapi, semrawut dan lain sebagainya. Bisa nyerimpet, kondisi psikisnya ruwet dan lain sebagainya. Ringkas. Kamu bawa alat ya. Kalau tidak diperlukan nggak usah dibawa. Ya. Makanya ada prosedur kerja bahwa ketika kamu mau melakukan praktikum, alat dan bahan dicatat, disiapkan, itu saja. Kita nggak perlu linggis untuk menggrafting. Kok kamu bawa linggis? Kita tidak perlu bor untuk proses penanaman. Kenapa kamu pakai bor? Oke, ringkas. Resik. Ketika bekerja, tadi sudah ngelas, sudah motongin besi. Kalau tidak resik, apa yang bisa potensi terjadi? Serpihan-serpihan besi yang tajam-tajam tadi bisa keinjak, terjadi kecelakaan. Ini kalau nggak resik bocah. Ceceran bahan kimia, habis kamu ngeracik pestisida tadi di keramik tercecer, bisa terjadi potensi apa? Kepleset, jatuh. Kalau pakai helm, kepala jatuh no problem. Tapi kalau kepleset, ya, yang jatuh bokong duluan, tulang ekor, apa yang terjadi? Ya, lumpuh seumur hidup itu bisa terjadi karena tidak resik. Makanya prinsip 5R harus dihafal nih. Rapi, ringkas, rajin. Nah, mana tadi? Ringkas, resik, rajin, rawat. Rawat kaitannya dengan apa ini? Alatnya dirawat, dioli, dibersihkan. Ya, jangan sampai ya saya beberapa pinjam motor teman aja ini. Alat motor kan alat transportasi nih. Saya pinjam beberapa motor teman, remnya ngeblong bocah. Karena dia tidak dirawat. Olinya sudah sangat ireng sekali, masih saja dipakai. My God. Kalau mogok gimana? Coba dihafal. Ringkas, rapi, ringkas, resik, rajin, rawat. Rapi, ringkas, resik, rajin, rawat. Ulangi. Rapi, ringkas, resik, rajin, rawat. Apa itu semua apa itu? Prinsip 5R, bukan KKR ya. Prinsip 5R.
rapi, ringkas, resik, rajin, dan perawatan. Kamu juga di pondok yang resik, ya, yang rapi, yang rajin, biar nggak gudikan. Oke, sekian saja pelajaran hari ini. Bahwa kesimpulannya adalah kita harus menerapkan prinsip tadi 5R, harus selalu waspada, hati-hati, berdoa sebelum melakukan pekerjaan, konsentrasi, jangan terganggu oleh ya psikis, kondisi pribadi ya dalam bekerja. Ada yang mau ditanyakan di sini? Enggak ada? Oke, sekian dari saya. Untuk pelajaran berikutnya kita akan belajar tentang bagaimana cara kita mengkultur sebuah tanaman ya untuk memperbanyak secara vegetatif, secara kultur tisu ya, tisu culture atau kultur jaringan. Habis gelap terbitlah terang ya. Sudah pengap, mari kita pulang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup doa, Joni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ma aqta'na wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lan wa ma anta a'lamu bihi min antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, semoga bermanfaat pembelajaran hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.